Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Taman ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sini, ya, dan juga Ibu Siti Aisyah dan juga Bu Dian Lydia. Selamat datang di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman oleh Ibu Dian Lydia SPD dan juga Ibu Siti Aisyah SPD. Acara hari ini akan dimulai dengan pembukaan, lalu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Taman ataupun yang mewakili. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Dian Lydia dan juga Ibu Siti Aisyah. Selanjutnya nanti akan ada penutup dan lain-lain. Kita mulai acara hari ini. Yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Saheri yang mewakili Kepala Sekolah SMP 6 Taman. Bapak Saheri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman yang akan dipaparkan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah SPD dan Ibu Dian Lydia SPD, yang mudah-mudahan paparan nanti bisa menyemangati kepada Bapak Ibu peserta diseminasi. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah SPD dan Ibu Dian Lydia SPD, sekali lagi bisa memotivasi guru-guru yang muda yang nantinya akan menjadi calon guru penggerak yang insya Allah kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Ini yang diharapkan. Jadi yang mudah-mudahan dengan acara diseminasi pada siang hari ini kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam acara tersebut, sehingga dengan acara yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah dan Ibu Dian ini bisa menjadi contoh bagi sekolah kita, karena sekolah kita ini adalah menjadi sekolah pelaksana penggerak yang mana untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas atau siswa-siswa yang baik. Bagaimana agar siswa kita memiliki budaya yang baik, budaya yang positif, yang tentunya ini akan menjadi suatu kegiatan yang cukup panjang. Jadi kita memerlukan waktu kira-kira 3 tahun menjadi pelaksana sekolah penggerak, yang nanti akan benar-benar setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui selama 3 tahun baru kita akan menjadi sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan acara tersebut nantinya kita akan menjadi sekolah yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,
karena alhamdulillah di SMP Negeri 6 Taman ini adalah merupakan wakil di Kabupaten Pemalang untuk menjadi pelaksana sekolah kembali. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anissa dari MA yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya atau sesi selanjutnya merupakan sesi pemaparan dari Ibu Dian Nur Hidayah, SPD dan juga Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inu ala umuri dawati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini pada acara diseminasi budaya positif dengan saya Dian Nur Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Tadi teman saya sudah menyampaikan untuk pemaparan materi disiplin positif atau budaya positif. Di sini saya hanya sedikit menambahi Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar tidak ngantuk dan supaya sedikit agak rileks. Oke, monggo semuanya berdiri. Kita kasih goyang-goyang sedikit. Oke, yang semangat ya. Oke, ice breakingnya seperti yang dulu yang pernah tangan digoyang-goyang, tapi pinggangnya juga harus goyang-goyang ya Bapak Ibu. Karena biar tidak pegel. Dari tadi kan Bapak Ibu sudah duduk lama, biar tidak pegel, silakan kita goyang-goyang dulu. Mulai nggih. Nanti yang tidak goyang bisa di depan, mempraktekkan di depan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Itu yang belakang nggak semangat, diputar-putar sambil letak-letak gitu ya. Oke, ulangi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah agak rileks? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut, ada materi yang ingin saya sampaikan. Monggo dilanjut tentang diseminasi budaya positif. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini adalah salah satu Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 6 Taman. Jadi marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita semanta juara. Tujuan kegiatan diseminasi ini, yang pertama, terbentuknya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, adanya kolaborasi seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, timbulnya kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama, untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang bisa kita lakukan? Dulu waktu kita belajar sampai kemarin itu pembelajarannya masih student center, masih teacher center, masih teacher center. Jadi gurunya ngomong terus sampai ada istilah CBSA, catat buku sampai habis. Jadi ngomong terus. Nah di sini kita akan merubah pembelajaran di kelas bukan lagi teacher center, tetapi student center. Jadi guru itu hanya memfasilitasi anak, masing-masing
kedua. Kodrat anak itu bermain. Jadi jangan melulu Bapak Ibu guru itu di depan hanya ceramah, menyampaikan materi dengan ceramah. Apalagi di era sekarang, era digitalisasi, kita dituntut jangan sampai kuper, jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai kita ketinggalan kalah dengan murid-murid kita, di mana murid-murid kita lebih canggih untuk mengoperasikan gadget atau HP. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang berkolaboratif serta mampu memancing anak untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi di sini Bapak Ibu kembali lagi tidak menyampaikan terus, tetapi kita lihat anak kita itu bakatnya di mana. Terus kita arahkan, diusahakan misal anak bukannya diem, gimana caranya biar anak itu berani mengungkapkan pendapat. Jadi jangan hanya diem, ditanya sudah paham diem, ada yang mau ditanyakan diem. Nah, kita merubah itu supaya anak-anak kita itu berani mengungkapkan pendapat. Lanjut. Nah, di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan ada 7 poin yang ingin saya sampaikan, agak berbeda dengan Bu Ais tadi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi paradigma baru, pembelajaran kita sekarang itu fokusnya atau tujuannya itu membentuk karakter atau membentuk anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi disampaikan Bu Ais, itu tujuan dari pembelajaran kita sekarang. Jadi sudah tidak penting ini anak harus mengikuti maunya saya, tidak. Tetapi apa sih pelajar Pancasila? Itu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbhinneka global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Dan semua itu bisa dipelajari Bapak Ibu melalui apa? Yang pertama, program intrakurikuler. Di situ ada pembelajaran terdiferensiasi seperti yang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan bakat atau minat anak. Yang kedua, capaian pembelajaran disederhanakan. Yang biasanya banyak gitu, ini disederhanakan Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak menuntut anak. Pada prinsipnya kita sebagai guru sekarang tidak bisa menuntut anak, tetapi kita hanya bisa dituntun anak itu kemampuannya di mana, minatnya di mana, kita tuntun. Jadi tidak bisa anak tidak bisa gitar sekali gitar, itu nanti akan salah kaprah. Anak nggak bisa gitar sekali gitar, so aku tuh bisa gitar, nggak bisa. Yang kedua, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Karena tadi capaian pembelajarannya itu disederhanakan, maka anak-anak bisa belajar secara maksimal. Tidak seperti dulu materinya seabrek, materinya seuprit. Jadi seuprit caranya biar materi ini selesai. Sekarang tidak, karena capaian pendidikan itu sudah disederhanakan. Jadi murid itu punya banyak waktu untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang berikutnya, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk anak-anak kita, karena ini era digital, berarti kita juga harus melek digital.
tidak bisa mengatasnamakan lah saya guru tua, nggak usah lah, nggak bisa. Mau tua, mau muda, mau zaman old, mau zaman now, itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena di sisi lain, selain kita sebagai guru, kita juga sebagai orang tua. Jangan sampai anak kita lebih menguasai IT dibanding kita. Nanti yang ada kita diakali Bapak Ibu. Jadi sama-sama belajar tentang digitalisasi. Yang berikutnya bisa dipelajari juga melalui program kokurikuler. Yang pertama, pembelajaran lintas mapel atau lintas mata pelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas. Yang keempat, melibatkan masyarakat. Yang kelima, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Lanjut. Oke, yang kedua, material selanjutnya itu ada disiplin positif. Disiplin positif mungkin Bapak Ibu dulu waktu jadi murid ada kenal tentang peraturan, terus tata tertib, terus ada lagi kesepakatan kelas, terus ada lagi. Nah, disiplin positif karena kita istilahnya masih belajar, disiplin itu belajar. Kalau dikatakan disiplin saja, mungkin Bapak Ibu akan beranggapan oh disiplin itu berarti saya harus seperti ini, berarti saya harus mematuhi aturan, saya harus sesuai, saya harus menjadi anak atau menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Tetapi begitu disiplin positif, disiplin itu diikuti dengan kata positif, itu akhirnya akan menjadi apa? Pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi karena kita di sini ingin mengarahkan atau mendidik murid-murid kita tentang disiplin positif, kita harus berani menerima kritik Bapak Ibu. Menerima kritik dari anak. Jangan terus anak kritik kok, kau ini ngerti apa? Jangan seperti itu. Kamu itu anak baru, sok kritik, sok tahu, jangan. Tetapi begitu anak ada kritik itu seperti apa? Kritik itu membangun atau tidak? Kalau misalnya kok kritiknya kok agak sedikit kerenah, mungkin kita bisa mengatakan ke anak, kritiknya Bapak tampung, kritiknya Ibu tampung dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih atas kritiknya. Jadi merasa bahwa apabila kita mengajarkan tentang berterima kasih, anak-anak juga akan merasa dihargai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi, begitu anak mengkritik terus kita mengatakan, "Oh, ini ngerti apa sih? Kamu itu tahu apa? Kamu itu anak kecil." Itu saya yakin anak tidak akan berani untuk mengucapkan lagi. Karena apa? Suka temen, males lah. Saya kritik kok dikatai. Jangankan anak-anak, kita saja sebagai orang dewasa, apabila kritik kita tidak diterima, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kecewa pasti, sakit hati pasti, tiwas ngomong gak di rumah gitu gitu. Jadi sama-sama kita saling menghargai. Next. Jadi di sini disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan disiplin itu diharapkan anak-anak kita sebelum bertindak itu bisa berpikir dulu. Kalau saya bertindak seperti ini bagus atau tidak? Kalau saya berbuat seperti ini salah atau tidak? Seperti itu. Yang berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian
pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu mengharapkan murid kita itu sadar tanpa paksaan, bukan kita paksa. Kamu harus ikut pelajaran matematika. Kalau nggak ikut, itu tidak boleh. Jadi supaya anak itu mengikuti sesuatu itu berdasarkan karena memang dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Begitupun apabila kita di rumah, kita tidak bisa, kamu itu loh dek, mandi, nggak mau mandi, sama mandi, kalau nggak mandi jangan. Walaupun kalau tidak mandi itu sesuatu yang jelek ya Bapak Ibu, tetapi kita mengarahkan anak supaya anak itu bisa berinisiatif untuk mandi sendiri tanpa paksaan dari orang tua. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan itu diantaranya ada banyak sekali. Monggo itu dilihat, barangkali perlu di screenshot, difoto, boleh difoto. Jadi supaya kita tahu nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Yang pertama ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan terakhir itu ada pengertian. Next. Nah, nilai kebajikan yang kita harapkan seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa nilai kebajikan yang kita harapkan untuk masa ini, untuk pembelajaran ini, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Materi selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi dengan baik, itu nanti akibatnya apa? Kita akan tetap berusaha Bapak Ibu. Kita tetap akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Entah itu pakai cara negatif, entah itu pakai cara yang brutal, entah itu pakai cara yang barbar, bahasanya anak sekarang itu. Karena apa? Kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan yang terdiri itu dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima terakhir ada kesenangan, itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Dan kelimanya ini itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Tidak hanya satu contoh bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di TV, sering sekali kejadian sepele, orang maling dikebuki. Setelah ditanya kenapa kamu mencuri, ternyata untuk membeli susu anaknya. Itu karena apa? Ada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup di situ. Terus yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak-anak kita, misal biasa anak yang agak sedikit istimewa, luar biasa, itu biasanya dikucilkan. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan memenuhi dengan cara yang negatif. Wah, aku ora berusi yo, supaya jahil sama temannya lagi antem dijebuk, temannya lagi antem bukunya disenggol. Tujuannya apa? Dia itu, oh saya ada loh, saya ini ada, oh saya nggak dianggap. Itu perasaan untuk diterima, untuk penguasaan.
puasa seperti itu. Untuk kebebasan, anak-anak kita juga diberi kebebasan untuk melakukan apa sih keinginannya, apa sih yang dimauinya, termasuk anak-anak kita yang di rumah, Bapak Ibu. Kalau murid-murid kita bocah kok petakilan, lagi baju dikeluarkan, itu salah. Tetapi biarkan dulu. Nanti kita secara person jangan memperlakukan anak atau mempermalukan anak di depan kelas. Tapi kita secara person, mungkin dengan guyonan dulu bajunya dimasukkan, mungkin dengan mencoba atau hal-hal yang baru yang lainnya. Seperti di kelas 9A itu ada anak namanya Fatul Amin. Itu anaknya unik, sampai orang tua itu kewalahan, sampai bapak ibu guru saja kewalahan yang ngajar 9A. Karena anaknya unik. Setelah saya tanya, dia itu mencoba hal yang baru. Karena kita itu di daerah pesisir, di daerah pantai, anak itu membuat perahu, miniatur perahu menggunakan remote control. Mungkin bagi kita kok aneh-aneh, bagi orang tuanya saja bocah kok aneh-aneh ngetek-ngetek duit. Tapi ternyata anak itu berhasil untuk membuat hal yang baru dicoba dan sudah bernilai komersial, sudah bernilai uang. Dan jelas kalau anak itu mencoba hal baru dan berhasil, anak itu akan merasa senang karena apa? Oh, ternyata saya bisa. Nah, dengan seperti ini kita harapkan murid-murid kita itu kelima kebutuhan dasar manusianya atau kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang lebih bahagia, termasuk anak-anak kita yang di rumah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di rumah. Anak saya ini kurang apa? Kok ketinggiannya kok seperti ini? Mungkin ada yang kurang, atau kalau bertahan hidup, kalau di rumah jelas tidak, ya. Jelas kan Bapak Ibu kan mesti ngasih makan ya, nggak ada yang enggak kan? Nah, mungkin ada rasa kasih sayang yang belum terpenuhi, apalagi kalau anaknya banyak, yang ini digendong, yang ini enggak, jadi iri, yang ini dikasih permen, yang ini enggak, ini jadi iri. Next. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari tindakan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang, oleh murid kita, itu ada istilahnya ada beberapa hal ini, Bu. Jadi kalau misal tindakan itu yang dilakukan negatif, mungkin berakibat kena hukuman, atau mungkin kena konsekuensi, atau mungkin dengan restitusi. Seperti yang saya awal tadi sampaikan. Tadi saya menyampaikan apa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat? Monggo Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, kalau tidak berdiri, Bapak Ibu praktek di depan. Nah, itu saya menerapkan hukuman. Jadi kalau hukuman itu tidak ada peraturan Bapak Ibu, suka-suka kita. Kita menghukum anak saja suka-suka kita. Kamu yang terlambat push up 10 kali, nggak ada peraturan, tidak tertulis. Kita hanya asal ngomong aja. Baju dimasukkan, kalau nggak dimasukkan keliling. Itu hukuman, jadi tidak terencana. Yang berikutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, kita sudah ada aturan Bapak Ibu. Kita sudah ada aturan. Dari aturan itu anak karena sudah sepakat, jadi anak tahu konsekuensinya apa. Anak itu tahu konsekuensi. Karena apa? Sudah ada aturan. Jadi misal anak tadi yang bajunya tidak dimasukkan, tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu, Bu, kena poin 3. Itu salah satu contoh konsekuensi yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Karena sudah ada aturan, anak itu melanggar, berarti anak itu kena konsekuensi. Yang ketiga atau restitusi. Kalau restitusi itu kita buat nyaman dulu. Ada aturan jelas, terus menciptakan kondisi anak biar memperbaiki dulu. Jangan anak terlambat terus langsung kamu yang terlambat di depan semua teman-temannya. Itu akan mengakibatkan anak itu berkecil hati. Nah, kalau restitusi kita berusaha memperbaiki kesalahan anak. Jadi misal anak itu terlambat, mungkin bertanya dulu, gimana tadi perjalanan dari rumah ke sekolahan, lancar enggak? Cuma memang agak sedikit
kenapa? Kemarin udah terlambat ya, ini terlambat lagi kenapa? Perjalanan dari rumah ke sekolah lancar tidak? Lancar Bu. Nah kenapa kok terlambat? Itu bisa seperti itu. Next. Nah, kalau identitas gagal, kalau hukuman itu kita mengatakan identitas gagal Bapak Ibu. Karena jelas kita istilahnya membuat murid bisa marah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ais, bisa marah, bisa merasa bersalah, bisa iya ya aku kok belum salah terus ya, bisa minder, tidak percaya diri, dan tidak seperti yang diharapkan. Mungkin anak batin paling membeli terlambat 2 menit, kurang beli 5 pangan. Itu anak batin karena tidak mungkin berbicara karena takut. Terus dibuat oleh guru itu sendiri karena tidak ada kesepakatan. Justru senangnya saya, kamu nggak mengerjakan tugas matematika keluar. Dan terus anak sekolahan gimana? Kalau anak sekolahan mau belajar, malah gurunya nyuruh keluar. Itu dibuat oleh guru. Dan yang jelas meyakinkan. Paling orang PRB, anakku, teman-teman boleh dandan, gitu ya. Jadi, nah, untuk yang identitas sukses dari disiplin itu, yang pertama kita menerapkan konsekuensi. Minimal itu Bapak Ibu, minimal kita menerapkan konsekuensi. Kalau kita belum bisa ke restitusi, minimal kita ke konsekuensi. Jadi anak-anak sudah tahu tentang peraturannya, kita menyampaikan peraturannya itu secara ulang, tetapi dengan bahasa yang lebih mengenakan untuk anak. Jadi anak tidak kehilangan hak waktu jeda atau time out dan penahanan. Yang berikutnya sesuai sudah diketahui dan masuk akal. Jadi kalau kita lihat konsekuensi atau dari kesepakatan yang sudah kita buat, itu semuanya masuk akal. Tidak ada kok konsekuensi manjat genteng dan dari genteng nggak ada ya. Jadi konsekuensi itu masih masuk akal. Kena poin 3 poin, kena poin 50, nanti dipanggil orang tuanya. Itu konsekuensi yang masih masuk akal. Yang ketiga itu restitusi. Jadi restitusi itu kita itu betul-betul memfasilitasi anak Bapak Ibu. Jadi anak sudah terlambat kan sudah takut ya. Contohnya anak terlambat itu sudah takut. Lihat wajah saya mungkin anak-anak sudah takut. Di depan gerbang dia, aduh terlambat. Itu sudah pikirannya sudah kacau nih. Tambah bajunya dikeluarkan double. Begitu menghadap, ketemu sama Bu Dia, ketemu dengan saya, terus langsung dikata-katain, kamu itu loh terlambat terus-terusan. Umi doyo terlambatnya terus-terusan. Tanpa kita tanya alasannya kenapa. Nah, restitusi ini kita menanyakan dulu Bapak Ibu. Anak tergopoh-gopoh, maunya berjalan, kita sebut, hati-hati, itu anak sudah ayah Bapak Ibu. Jangan kita melihat anak terlambat, terus dengan sananya, cepat, bonit. Yang ada anak akan berlari. Karena apa? Takut menghindari hukuman. Iya, malah tidak terjadi apa-apa. Kalau misal dari perbuatan yang kita lakukan itu terus akan ada kejadian yang tidak kita inginkan, kita akan merasa sangat berdosa Bapak Ibu. Ya, maksudnya gitu ya. Lah guru-guru aku kayak bercanda gitu. Lah guru-guru aku kayak bercanda juga. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi hal yang seperti itu. Anak terlambat, nyatanya lari ya sudah terlambat, jalan dia terlambat. Jadi kita membuat anak merasa diperhatikan, merasa disayang dulu. Hati-hati nyebrangnya. Anak itu merasa, alhamdulillah, lewat gitu kita. Itu anak sudah senang Bapak Ibu. Begitu datang di depan, tanya lagi, kenapa kok terlambat? Pertanyaannya yang enak, bahasanya volumenya diturunkan. Tetapi jangan sampai 0 nih Bapak Ibu. Nanti tanya ke anak, volumenya 0 yang ada nggak bunyi. Tetap kita harus pakai suara, kenapa terlambat? Tapi intonasinya kita atur sedemikian rupa supaya anak tidak merasa terdolimi, tidak merasa ketakutan dengan kita. Lanjut,
Oke. Nah, di sini tadi dari pemaparan saya punya beberapa pertanyaan. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, 6 atau 7 ya? Kayaknya kok 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Bapak Ibu cermati dari 1 sampai 6. Terus Bapak Ibu tentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang keduanya boleh. Bu, aku pengen keduanya boleh. Tapi harus tahu alasannya ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dibaca untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi P100. Hukuman. Simpan dulu Bapak Ibu. Simpan ya, disimpan dalam hati. Asik. Lanjut yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Simpan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Simpan lagi. Masih cukup ya hatinya untuk menyimpan ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Simpan lagi. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pinter-pinter loh Bapak Ibu. Nanti kita cek ya. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita lihat. Sudah disimpan ya Bapak Ibu. Yang nomor 1 tadi hukuman, betul ya? Ya. Yang nomor 2 hukuman juga betul. Tapi di situ nggak ada konsekuensi. Kenapa kok ada konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Kok bisa sih yang nomor 2 itu ada konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kok bisa konsekuensi? Dari mana Bapak Ibu? Jumlahnya ditentukan. Kenapa? Yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kenapa kok konsekuensi? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Tamina, luar biasa dan Bu Rini. Jadi kenapa yang nomor 2 itu bisa hukuman dan bisa konsekuensi? Karena apa? Kalau hukuman berarti itu belum terjadi kesepakatan. Misal anak itu bukan pelajaran olahraga, misal pelajaran matematika, anak terlambat, lari, sana kamu lari, keliling lapangan basket 2 kali, itu hukuman. Karena yang menciptakan saya, selaku guru matematika, diciptakan atau dibuat oleh guru. Tetapi kalau misal yang nomor 2 itu dibuat oleh Pak Rizal selaku guru olahraga, itu merupakan konsekuensi karena Pak Rizal belum membuat kesepakatan dulu. Ini nanti kalau terlambat, kalian lari keliling lapangan ya 2 kali. Berarti itu konsekuensi. Karena apa? Konsekuensi sudah ada aturannya. Jadi kita tinggal menegaskan ke anak konsekuensinya apa sih? Harus sudah ada kesepakatan kelas. Kalau yang nomor 3 jelas itu hukuman. Kalau yang nomor 4 itu konsekuensi. Karena dulu ini saya misalkan pas kita kena COVID, ya wajib menggunakan masker. Jadi ada aturannya yang jelas. Tapi kalau ini alhamdulillah sudah COVID-nya sudah selesai. Mungkin kalau yang nomor 4 itu sudah menjadi hukuman. Bisa ditambahi mungkin Bu Ayu? Enggak usah, oke, lanjut. Terus yang nomor tadi yang nomor 5 mengganti kertas. Itu hukuman atau konsekuensi?
harusnya konsekuensi pintar Bapak Ibu. Jadi ini saya memang sengaja membuat yang salah. Jadi Bapak Ibu ada yang salah, ada yang betul. Jadi saya ingin melihat Bapak Ibu tadi dari pemaparan saya sudah paham atau belum. Jadi yang nomor 5 itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi, karena di situ harus mengganti. Yang terakhir berjemur itu konsekuensi. Kalau sudah terjadi kesepakatan, tetapi kalau belum terjadi kesepakatan, berarti yang nomor 6 itu termasuk hukuman. Dan hukuman ini yang harus kita hindarkan Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah tidak model lagi sidik-sidik guru hukum, sidik-sidik guru hukum, sampai nanti anak-anak terngiang. Misal Bapak Ibu sukanya nyipit, nanti anak-anak terngiang. Kami sudah lulus lama, Bu Yanti ya, yang dulu waktu SMP sukanya nyipit. Karena tadi hukuman itu menyakitkan dan biasanya membekas. Next. Nah, perbedaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi hukuman itu tidak ada aturan, belum ada aturan, tetapkan Bapak Ibu sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Kalau konsekuensi sudah ada aturan, kita hanya menegaskan ke anak bahwa suatu tindakan yang salah itu ada konsekuensinya. Yang ketiga, restitusi itu nanti berkaitan dengan kita membuat rasa nyaman dulu. Kita menanyakan ke anak dulu alasannya kenapa. Jadi membuat rasa nyaman. Next. Nah, untuk materi yang keempat, ini ada motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan materi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau anak, saya menolak terlambat, menolak buku dia lah. Kemarin gue push up, kemarin gue nulis 100, begitu nulis 100. Hari berikutnya nulis 100 lagi, hari berikutnya nulis 100 lagi. Yang ada catatannya anak-anak, catatannya murid kita bukan penuh dengan materi, tetapi penuh dengan apa? Saya tidak akan datang terlambat lagi. Seminggu 6 hari dari Senin sampai Sabtu 600 anak nulis. Kalau misalnya tidak terjadi sesuatu dengan tangan anak-anak, mungkin kita masih gak apa-apa lah nulis stop. Tapi kita menghindari yang seperti itu. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang disampaikan Bu Ais tadi, saya hanya menambahi. Jadi kalau misalnya kamu besok jangan terlambat ya, kalau nggak terlambat nanti tak kasih permen, nanti tak kasih es susu, nanti saya kasih buku misal. Itu kita juga menghindari, karena apa? Anak-anak akan termotivasi tetapi bukan dari dirinya. Mak, aku pernah makan basi mak, sampai disuruh sarapan tidak mau. Misal seperti itu. Kenapa sih mau orang sarapan? Mak, aku kan nyetok buku mak. Itu juga tidak baik. Mungkin awal kita bisa menerapkan seperti itu, tapi sedikit demi sedikit kita hilangkan. Motivasi eksternal itu kita hilangkan, karena fokusnya kita kemana? Ke motivasi internal. Motivasi internal itu kita membangun motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi biar anak itu menjadi apa sih seperti yang mereka inginkan. Saya pengen seperti ini, dipaksa. Tapi kita menumbuhkan biar anak itu, oh saya pengen menjadi orang yang seperti ini, orang yang menghargai dirinya sendiri, orang yang percaya bahwa menjadi orang baik itu banyak manfaatnya, banyak untungnya, seperti itu. Next. Nah, jadi yang pertama itu untuk menjadi apa yang mereka inginkan, fokusnya kita ke situ Bapak Ibu. Jadi jangan sedikit-sedikit ngasih penghargaan, ngasih itu. Saya dulu sebelum belajar ini Bapak Ibu, saya sebelum belajar modul 1.4 ini, saya masih memberi penghargaan Bapak Ibu kepada anak-anak. Ayo, dia punya soal nih, soal matematika, waktunya 3 menit, yang bisa mengerjakan 3 menit, maju betul, nanti dapat es susu, semangat. Temenan Bu dia, temenan. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata keliru Bapak Ibu. Langkah yang saya lakukan itu keliru. Karena jelas anak-anak yang tidak dapat es susu itu tadi akan merasa, oh si boleh es susu si pintar-pintar. Akhirnya apa? Anak yang tidak
Intan Mawadati kasih pintar maju terus, itu kayak susu terus. Gitu Bapak Ibu. Next. Nah, yang berikutnya itu tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum. Awal kita menjadi guru biasanya masih idealis, terus pokoknya berkata sangar gitu ya. Apalagi guru matematika, nek orang sangar orang diutilin. Masih ada Bapak Ibu yang berpikiran seperti itu. Nek saya nggak galak, kalau saya nggak sangar, anak-anak nggak akan nurut sama saya. Itu keliru Bapak Ibu. Itu awal saya menjadi guru, saya masih seperti itu. Pakai sepatunya yang high heel, terus kalau jalan bunyi. Itu anak dengar sepatu saya saja runtut Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya pembelajaran anaknya mah tidak? Enggak, menteleng yang ada Bapak Ibu. Makanya di tahun berapa itu ada peraturan bahwa ibu guru tidak boleh menggunakan sepatu yang bunyi karena dia runtut. Bunyi suara yang cetok, mau itu tukang taki Bapak Ibu. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini kelihatannya sepele karena diucapkan oleh ibu-ibu, biasanya lemah lembut. Neng majem, kamu itu kok ya, kamu sudah dikasih tahu kok ya. Oh, yang kita kesenangan sih kalau kowe, kok tahu lorong sih. Betul ini kepriye jan. Itu pembuat rasa bersalah. Kan halus banget Ibu, tapi majem. Anak akan merasa iya ya, Bu Yanti wis apikan karo aku kok, aku ora nurut. Itu anak akan merasa selalu bersalah. Mungkin lihat Bu Yanti gak berani akhirnya diimplur. Akibatnya apa? Anak akan ke sekolahan itu nyaman tidak? Tidak, apalagi dilihat hari Selasa jadwal bahasa Jawa ada Bu Yanti. Nah, anak Bu Yanti ya. Aku wis salah karo Bu Yanti kok ya ora tau manut. Lo usah mangkat lah. Yang ada seperti itu. Sebagai teman, kalau sebagai teman itu udah gak apa-apa lah, santai aja sama Budia, santai aja sama Pak Misbah, santai aja lah sama Pak Sehari, gak apa-apa. Nanti diperbaiki bareng-bareng. Itu juga berdampak Bapak Ibu. Dampaknya apa? Anak-anak akan menganggap bahwa kita itu benar-benar sebagai teman. Oh, tenang boleh lah, belajar nanti Pak Sehari deh. Orang lupa orang apa, kakak-kakak nanti. Pesan ini kan baik. Anak menganggap bahwa kita itu benar-benar teman. Akhirnya apa? Akibatnya apa yang paling fatal? Anak tidak menghormati dan tidak menghargai kita sebagai guru dan pengganti orang tua di sini. Dan itu juga kita hindari. Ya, tapi misal Bu, kalau misalnya anak itu kok lagi ada masalah, kita mungkin bisa sebagai teman. Tetapi tidak selalu sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Anak ini gimana sih? Kayak kok mane lambe ditokna, mane terlambat mane. Kita hanya memantau. Nah, posisi ini minimal kita berada di sini Bapak Ibu. Minimal kita sebagai pemantau anak. Anak itu perbuatannya baik atau tidak, berbuat salah atau tidak. Nah, yang kita harapkan kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai guru di zaman yang milenial ini, diharapkan kita menjadi seorang manajer. Kenapa menjadi seorang manajer? Kita lihat next. Nah, kalau posisi kita itu sebagai manajer, yang pertama itu guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi murid itu dilibatkan Bapak Ibu. Murid itu dilibatkan. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini nanti berkaitan dengan materi segitiga restitusi. Jadi anak itu dilibatkan. Kamu kok bajunya dikeluarkan terus kenapa? Kamu maunya seperti apa? Kalau misalnya mau bajunya dikeluarkan terus, sekolah aja di hutan. Mungkin dengan seperti itu, karena di sini kita ada aturan. Yang berikutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi.
diharapkan itu akan tertanam Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tertanam, ada maupun tidak ada Bapak Ibu, anak itu akan berjalan. Tidak hanya anak, kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai orang dewasa, kalau kita merasa nyaman, kita sebagai manajer, kita akan berjalan sesuai dengan tujuan atau koridornya yang sesuai dengan koridor kita. Kita sebagai guru, tujuannya apa sih? Oh, kita mengajar. Mau ada kepala sekolah, mau ada pengawas, mau ada yang mengintai, mau ada yang mengintip, maupun tidak ada, itu tidak akan berefek. Contohnya saya punya teman satu ini Bapak Ibu. Alhamdulillah orangnya tidak ada di sini. Namanya Pak Misbahul Munir itu. Itu ada maupun tidak adanya kepala sekolah, itu ngajar. Nah, itu yang ingin kita tiru. Ingin saya tiru Bapak Ibu. Gimana sih caranya kok bisa seperti itu? Nanti di luar ini kita belajar bersama-sama supaya kita bisa menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah kamu tuh tidak ada istilah cerita, cerita, nggak ada. Itu ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Next. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang saya ambil kemarin itu kasus anak tidak mengerjakan tugas. Itu saya kalau sebagai penghukum, itu saya berbagi, kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri, kakinya diangkat satu, depan kelas sampai pelajaran selesai. Kira-kira kalau saya seperti itu, akibatnya apa untuk anak-anak? Untuk anak yang melanggar itu akibatnya apa? Yang pertama, anak akan merasa malu. Bayangin Bapak Ibu, di depan malu Bapak Ibu. Oh, saya saja malu kok. Dan kita menghindari itu. Membuat rasa bersalah. Saya juga pernah mempraktekkan. Ya Allah tuh patul bisa orang garap mana kudu kepriye itu dia. Itu anak juga akan iya ya, aku sekali nemangkan gawe kecewa tuh dia. Dan itu juga kita hindari Bapak Ibu. Yang ketiga, teman. Nah, kalau murid seperti patul, kita ajak seperti teman, posisi kita sebagai teman, yang ada nunjuk Bapak Ibu. Tuh, digarap itu kasih, dikerjakan itu kasih. Ini orang paham takon, ojo dolanan game terus gaya perawan nanti lagi. Yang ada anak jerekes Bapak Ibu. Tenang ya, rata-rata tugasnya dunia kalau aman, gitu ya. Itu juga kita hindari kalau bisa. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Itu anak ditanya, Tun, kamu tidak mengerjakan PR, itu kenapa? Tahu nggak? Nah, itu perbuatan salah. Tahu tuh. Itu dulu. Nah, kalau sudah, anak ini ditanya. Di 9A itu sudah ada kesepakatan kelas, ditanya konsekuensinya apa deh yang orang dapat PR. Konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Yang terakhir, posisi yang terakhir ada posisi manajer. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita membuat nyaman dulu. Jadi anak tidak merasa dihakimi, anak tidak merasa dipermalukan. Next. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi pada posisi manajer itu sebaiknya kita melibatkan anak dan tulus, jangan musuh. Bisa garap sih. Itu tangannya halus Bu, tapi penekanannya jangan sih. Orang garap tugas paling PR telu kira-kira. Itu tidak seperti itu. Jadi diharapkan kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Next. Nah, biar pada melek. Oke, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana sekali.
mengatakan saya kecewa sekali dengan sikap kamu, saya kecewa sekali dengan perbuatan kamu, ibu kecewa sekali dengan tingkah laku kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Menurut Pak Munir, pembuat rasa bersalah. Sepakat? Sepakat? Kita lihat. Oke, pintar, tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Next, pertanyaan selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum, menurut Pak Suharsono penghukum. Ada yang punya pendapat lain? Ada? Sepakat? Sepakat. Oke, kita cek apa jawabannya. Penghukum luar biasa. Ternyata memang Bapak Ibu itu guru yang hebat, guru yang luar biasa. Next, pertanyaan selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo Bu Ayu. Tadi posisi kontrolnya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau. Kira-kira sebagai apa ini? Pemantau, kata Bu Ayu. Kata Pak Munir apa tadi Pak Munir? Manajer. Ada 2 pendapat. Kata Bu Ayu sebagai pemantau, kata Pak Munir sebagai manajer. Yang sepakat dengan Bu Ayu? Pemantau? Tidak ada, Masya Allah. Oh, ada pendapat lain Bu Intan? Pemantau, oh setuju. Berarti Bu Intan setuju dengan Bu Ayu. Yang setuju dengan Pak Munir? Tabahkan hatimu Pak. Kita lihat jawabannya. Ternyata manajer terutama untuk Pak Munir luar biasa. Ternyata yang sendiri belum tentu salah, ya Bapak Ibu. Ini juga nanti bisa kita terapkan di anak. Jangan terus kamu jawabannya kok salah berarti. Nanti anak bilang Bapak Ibu. Gitu ya. Taunya pemantau dari mana? Coba Bu kembali tadi. Oh Bu Intan sama Bu Ayu itu dari mana? Pemantau. Kira-kira. Oh kira-kira. Oke, next. Pak Munir. Ini biasanya kalau satu sudah jawab benar. Ini kalau di anak ya Bapak Ibu. Kalau satu sudah benar, pertanyaan selanjutnya nanti mesti ikutnya benar. Mesti ikut itu. Pak Munir misalnya jawab apa? Penghukum. Mana Pak Munir? Ngaco penghukum tapi ternyata salah. Nanti kita lihat. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Demi? Apa itu posisi kontrolnya? Teman. Ada yang setuju terus menggelap biasanya. Lah mau kita jawab salah kok. Tidak. Setuju? Sepakat? Sepakat? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Intan dan kita semua. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Yang dilakukan bila terlambat. Apa? Apa Bapak Ibu? Penghukum? Pembuat rasa bersalah? 5. Posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Posisi kontrol apakah aku? Pemantau, kita lihat. Oke, betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Nah, materi yang ke-6 itu tentang keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempraktekannya. Keyakinan kelas awal masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, wali kelas kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya apa sih keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu bisa melihat, riksani. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi sekarang nggak ada tuh. Pokoknya kelas 9A keyakinan kelas ini nggak bisa kali. Kita hanya memfasilitasi anak. Anak itu ingin seperti apa sih kelasnya? Anak itu berangkat dari rumah ke sekolahan mau situasi seperti apa? Di kelas itu pengen situasi yang seperti apa? Jadi kita memfasilitasi anak. Dan keyakinan kelas itu kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi atau mindset yang baik. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas kita menggunakan pernyataan positif, tidak menggunakan pernyataan yang negatif. Contoh pernyataan negatif: rambut tidak boleh gondrong, rambut tidak boleh panjang, kuku tidak boleh diwarnai, baju tidak boleh dikeluarkan. Itu kita menghindari seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas kita berusaha menumbuhkan mindset positif di pikiran anak. Karena supaya apa? Supaya bisa tertanam. Oh, ternyata saya bisa baik loh. Ternyata saya anak pinter loh. Ya, anak merasa seperti itu. Untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi pernyataan negatif kita hindarkan. Kita menggunakan pernyataan positif. Contoh, rambut tidak boleh gondrong, mungkin bisa diganti, rambut harus rapi. Begitu anak rambutnya rapi, terus Bapak Ibu guru muji, Masya Allah rambutnya rapi banget. Itu anak bunga Bapak Ibu. Oh, ternyata saya bisa loh. Ternyata saya bisa rapi loh. Ini saya dipuji Bu Yanti loh. Itu akan menumbuhkan motivasi dalam diri murid atau dalam diri anak. Next. Nah, supaya Bapak Ibu tahu prosesnya seperti apa, silakan disaksikan dulu. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 9A. Modelnya saya dengan tampilan yang berbeda Bapak Ibu, ya, supaya tidak ngantuk. Yang pertama kita menyemangati anak dulu, supaya anak menyatu dengan kita dulu. Nah, itu dulu Bapak Ibu peraturan kelas banyak larangan, tidak boleh dilarang. Nah, itu yang kita hindari. Jadi bukan guru yang menentukan, tetapi murid atau siswa atau anak yang menentukan.
pada proses menyeleksi kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas juga kita melibatkan anak-anak, bukan kita yang menentukannya. Nah, ini pembagian kertas kalau menggunakan menulis di depan juga bisa Bapak Ibu. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas tidak harus membagikan kertas tipnote, tapi bisa anak diminta untuk menuliskan di depan. Ini bisa dipercepat mungkin videonya, karena ini hanya membagi kertasnya. Nah, ini anak sudah proses menulis keyakinan kelas, kelas seperti apa. Setelah anak-anak menulis, anak-anak diminta untuk menempelkan di depan papan keyakinan kelas. Nah, itu anak-anak proses menempel keyakinan atau kesepakatan apa sih yang ingin dibuat. Nah, ini perwakilan dari dua anak untuk menyeleksi keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat oleh teman-temannya. Ini diwakili oleh ketua dan wakil ketua dari kelas 9A. Ini nanti setelah diseleksi itu sebagai guru atau wali kelas kita juga membimbing. Jangan terserah anak, kita tetap membimbing, kita tetap menuntun supaya keyakinan yang sudah dibentuk itu baik. Dan ini akhirnya terpilih 6 keyakinan kelas. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya beres. Nah, setelah keyakinan kelas sudah disepakati, maka anak-anak diminta untuk menandatangani keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang tadi ada 6 poin sudah disepakati, anak-anak diminta untuk menandatangani. Supaya apa? Supaya itu tertanam. Oh, saya sudah membuat keyakinan kelas sendiri tanpa paksaan, tanpa ditekan, tanpa merasa ditekan oleh wali kelasnya atau oleh bapak ibu guru. Itu sudah ditandatangani. Nah, itu proses penandatanganannya. Kita juga tidak bisa memaksa. Tanda tangan, nggak bisa bapak ibu. Kita hanya pure betul-betul memfasilitasi anak dan menuntun anak. Nah, itu agak lama mungkin bisa diantar. Penandatangannya ada sekitar 28 anak. Pas kebetulan tidak berangkat 4 anak. Nah, itu tadi ada sedikit penampakan Pak Suharsono baru selesai mengajar ya Pak. Itu sudah penandatanganan selesai, dan dari kesepakatan atau keyakinan kelas ini anak-anak diharapkan mampu. Karena itu tadi kita tidak memaksa, kita tidak menekan anak membuat keyakinan kelas itu betul-betul kesadaran mereka. Jadi anak-anak akan lebih merasa nyaman untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke. Next, yang terakhir ada segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu seperti itu Bapak Ibu, bukan menghukum, bukan membiarkan, tetapi bagaimana kita sebagai guru membuat anak itu merasa menyadari, oh ternyata saya salah. Nah dari kesalahan itu kita menuntun, kita membimbing anak supaya tahu solusinya apa sih. Bukan kita yang menentukan, tapi anak mencari solusi sendiri. Next, contoh. Yang pertama itu ada segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi contoh, misal anak tidak mengerjakan PR seperti yang saya sampaikan tadi, untuk contoh yang saya ambil, kita bisa menanyakan dulu, kenapa sih kok tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Terus nanti kalau anak menyampaikan alasan, kita jangan mengatakan alasan anak Bapak Ibu. Misal anak beralasan tidak mengerjakan PR, Bu, saya tidak mengerjakan PR karena di rumah kakak saya baru lahiran Bu. Terus jangan langsung dipatahkan Bapak Ibu. Sing lahiran kakak kami bisa gara-gara PR, jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti anak akhirnya kecewa. Nah, tiwasi ngomong. Jadi kita ikut berempati dulu. Kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Kakak saya lahiran Bu. Ih, Masya Allah lahiran ya, laki-laki apa perempuan? Itu anak akan merasa nyaman Bapak Ibu. Anak akan yakin nih sama saya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Bu. Ini senang ya kamu, berarti kamu dapat teman. Gitu. Jadi biar anak itu merasa nyaman dulu. Setelah itu baru ke langkah yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Anak baru ditanya, tapi menurut kamu, misal kamu ada tugas tidak dikerjakan, betul apa salah? Itu baru ditanyakan Bapak Ibu. Tapi setelah anak merasa nyaman, jadi nanti anak menjawab pun anak merasa enjoy. Mungkin bisa dengan sedikit senyum, salah Bu. Itu juga jangan dipatahkan. Jawab kok bencang. Jangan Bapak Ibu. Biasanya kita rada gemes gitu. Kita tanyanya serius, pakainya bahasa Indonesia, anak jawabnya salah. Wih, kayaknya gitu. Itu kita tahan Bapak Ibu. Rasa gemesnya kita tahan. Oh, tahu ya. Nah, baru yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan, kemarin kita sudah buat kesepakatan loh. Sudah buat keyakinan kelas loh. Sudah ya? Sudah Bu. Kira-kira sesuai enggak? Tanyanya masih dengan nada yang slow Bapak Ibu. Ngerti orang itu jangan ngusuk, bahasa orang Jawa itu jangan ngusuk. Kita tanyanya pelan. Masih ingat enggak keyakinan kita, keyakinan kita yang sudah dibuat? Masih Bu. Apa? Bukan kita menuduh ke anak. Kamu sudah melanggar ini loh. Berarti kita menuduh ke anak. Tapi biar anak itu menyadari sendiri, saya salah. Saya sudah melanggar kata tertib ini. Ini kalau diterapkan di semua bidang enak Bapak Ibu. Di rumah kita juga enak. Misal contoh, Dek belajar, nggak mau, kenapa sih nggak mau belajar? Kalau kamu udah kerjakan, itu nanti akan enak. Misal anak-anak sekarang itu tidak bisa lepas dari gadget nih Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung melarang, Dek, HP-nya ditaruh, HP-nya terus, nggak bisa Bapak Ibu. Karena anak-anak kita sekarang berbeda dengan zamannya kita dulu. Kalau zamannya kita dulu, orang tua baru mentelur saja sudah di depan.
Jadi kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat kita juga bisa melakukan. Next, nah ini videonya, monggo silakan di Bapak Ibu lihat prosesnya supaya tahu. Nah, ini ruang konsultasi di sekolah kita Bapak Ibu, luar biasa, ruangannya sangat nyaman sekali. Jadi anak-anak tidak stres Bapak Ibu. Kalau ruang konsultasinya itu nyaman, anak-anak juga masuk juga nyaman. Tapi kalau ruang konsultasinya tidak nyaman, anak juga tidak nyaman. Yang ada membrodios gitu Bapak Ibu, kalau ruangannya itu tidak nyaman. Dan alhamdulillah di sekolah kita itu ruang konsultasinya itu sudah nyaman, jadi representatif ruangannya. Jadi ini bisa dipakai oleh semua Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin melaksanakan praktek segitiga restitusi, coba saya setelah ikut diseminasinya Bu Dia, saya mau praktek segitiga restitusi, bisa disaksikan dulu. Masih diperankan oleh saya, sudah berbeda ya, masih dengan kostum yang berbeda lagi. Suaranya kok nggak ada? Mungkin ada Pak Mas. Ini saya tanya Bapak Ibu. Nah, itu sudah menanyakan keyakinan, jadi ditanya dulu. Kita menyemangati anak Bapak Ibu. Pada saat anak itu menyatakan saya nanti mau mengerjakan tugas dulu sebelum saya ngegame, saya mau tidur tidak larut malam, itu kita menghargai Bapak Ibu. Jangan terus solusi kok kayak pintok. Jangan. Oh hebat, sudah punya solusi. Terus terakhir disemangati. Bapak Ibu yakin kamu bisa. Bapak Ibu percaya kamu bisa berubah. Jadi anak merasa, oh ternyata solusi saya benar. Dan nanti anak, akibatnya Pak, anak akan melaksanakan solusi itu dengan rasa senang. Karena ini aku ada solusi dewe, sudah dibetulkan oleh Bapak Ibu guru. Oh hebat solusinya. Berarti nanti tidurnya jangan terlalu malam. Sebelum bermain game, mengerjakan tugas luar biasa loh. Bisa menemukan solusi dulu. Bisa menemukan solusinya sendiri. Semangat ya, praktek ya, dilaksanakan ya. Itu anak akan termotivasi. Bukan dari kita lagi Bapak Ibu. Motivasi itu akan muncul dari diri anak itu sendiri. Karena itu tadi, aku ternyata jawabnya benar. Berarti aku mau kudu singawisit nih sebelum ngegame. Saya harus tidurnya tidak larut malam. Pernyataan dari Bu Dia benar kok. Jadi begitu anak keluar dari ruang konsultasi, anak punya perasaan yang bongkong, yang legowo, yang seneng. Karena apa? Satu, pendapatnya dihargai. Yang kedua, Bapak Ibu guru tidak menjustis atau menghakimi kamu itu salah. Jadi keluar dari situ, keluar dari ruang konsultasi, itu anak diharapkan perasaannya sudah bebas. Saya senang nih, saya bongkong. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya harapkan mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ada kalanya saya masih jadi pemantau. Allah Lur. Masih seperti itu. Kadang juga saya masih sebagai teman. Kenapa? Karena saya ingin mengambil hati anak itu biar bisa saya arahkan. Kembali lagi, apapun posisi kontrol yang kita ambil, kita tetap akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Jadi pertama menghukum dulu, is okay Bapak Ibu. Tidak terus berarti saya harus langsung, tidak. Yang namanya belajar itu selangkah demi selangkah. Penghukum dulu, tapi jangan lama-lama jadi penghukumnya. Setelah penghukum, suaranya agak dikecilin, kita jadi membuat rasa bersalah. Juga jangan terlalu lama.
tahu. Terus ke teman, dan yang terakhir kita berharap kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu guru seluruhnya yang ada di SMP Negeri 6 Taman bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Itu saja paparan dari saya. Ini ciri khas kami Bapak Ibu. Ada salam guru penggerak. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti supaya bisa mengikuti langkah kami untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi salamnya seperti ini Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nanti ya Bapak Ibu yang semangat. Oke, kita mulai. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dian Nur Hidayah yang sudah memberikan pemaparannya yang kedua tadi. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Dian Nur Hidayah juga memberikan ilmu sama dengan Bu Siti Aisyah tadi kepada kita semua. Oke, acara yang selanjutnya, acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.